Nah, kalian udah nonton belum video Koko yang sebelumnya? Jadi di video Koko sebelumnya, Koko udah bahas pentingnya internship atau magang buat anak IT. Jadi ini krusial banget gitu ya. Jadi kalau Anda bisa dapat tempat magang yang bagus, Anda bisa belajar banyak. Dan juga ya, ini akan membantu kamu untuk perkembangan selanjutnya. Kalau kamu asal-asalan pilih tempat magang gitu ya, kamu akan ditugaskan di hal yang sebenarnya nggak mau kamu perdalam gitu ya, karena banyak yang kayak gitu ya, dikasih tugas administratif doang dan lain-lain gitu ya. So jangan asal pilih tempat magang. Yang Koko mau bahas kali ini apa? Yang Koko mau bahas kali ini adalah kalau kamu udah dapetin tempat magang yang bagus, sampai menjelang kamu lulus, kamu bisa memperdalam apa lagi, bisa melakukan hal-hal apa lagi supaya nanti begitu ngelamar kerja ya, karirnya bisa akselerasi ya. Koko mau bahas lebih dalam. Hal yang kamu bisa lakukan yang pertama adalah kalian bisa cari project-project freelance ya. Anggapannya gini, ketika Anda udah magang di tempat yang bagus, Anda lumayan punya banyak ilmu. Salah satu hal yang dilihat ketika nanti kamu mau ngelamar kerja adalah kamu udah pernah ngerjain apa. Nah, jadi kamu bisa gini ya, hal yang kamu udah kerjain waktu kamu magang, kamu harus dokumentasi, itu jadi portofolio. Kalau kamu rasa portofolionya kurang banyak, karena biasanya waktu magang itu singkat banget, cuma 3-6 bulan, dengan Anda cari project-project freelance ini akan ngasah lagi skillnya, sekaligus nambahin portofolio, gitu ya. Yang penting apa? Kunci dari Koko adalah apa? Anda udah ngerjain sesuatu, jangan lupa didokumentasiin. Dokumentasi bikin yang rapi, itu jadi portofolio. Hal yang kedua, Anda bisa bikin konten. Ya, bikin konten-konten edukasi yang berkualitas gitu ya. Tentang apa? Tentang pengalaman yang kamu udah dapet. Koko yakin ketika kamu bikin konten ya, itu pasti kamu mikir. Kamu juga pasti riset, setuju ya? Oke? Nah, kebanyakan orang dia nggak aware sama sosial medianya. Dia sosial medianya dia ngepost hal-hal yang lawak-lawak doang, yang konyol-konyol gitu ya. Bahkan itu merusak personal branding dia. Ya. Nah, jadi sosial media itu penting loh sekarang. Jadi ketika perusahaan mau merekrut seseorang, dia pasti investigasi juga sosial medianya. Jadi perhatikan sosial media kalian. Ya, bayangin kalau kalian udah magang ya, udah keren gitu ya, punya pengalaman, kalian share pengalamannya ya. Jadi waktu perusahaan nanti lihat mau rekrut kalian gitu ya, ini hebat nih orang ini, berkualitas gitu ya. Karena bikin konten tuh nggak gampang loh. Coba deh bikin konten ya. Gitu, pasti Anda butuh mikir segala macam, dan itu butuh effort. Yang ketiga adalah kamu boleh juga ya ikut perlombaan-perlombaan. Nah, ini yang keren banget. Tahu nggak sih kenapa Koko bisa masuk perusahaan ICT consultant nomor 1 di Indonesia pada saat Koko sebelum lulus kuliah ya. Nah, jadi Koko dulu sebelum magang bahkan Koko udah ikut lomba. Ya, karena waktu itu Koko ikut lomba, Koko waktu itu ikut kompetisi Cisco tingkat nasional, dan Koko waktu itu juara di sana ya, walaupun nggak juara 1 sih, juara 3 gitu ya. Nah, tapi waktu itu perusahaan ini ngeliat Koko. Jadi waktu Koko ngelamar, dia lihat, prestasinya ada nih. Dia juara kompetisi Cisco tingkat nasional. Ya, yang ngelamar banyak nggak pada saat itu? Banyak. Ya, tapi apa? Koko punya nilai plus. Ya, jadi ketika CV Koko masuk, ibaratnya nih berlian nih. Ya, gitu. Jadi Koko jadi beda sendiri. Makanya pada saat itu biasanya ya, perusahaan ini, perusahaan tempat Koko magang dulu itu biasanya dia nggak pernah terima anak magang. Tapi karena Koko punya sertifikasi, punya prestasi, Koko langsung masuk jalan tol. Ya, dan Koko waktu itu diperlakukan tidak seperti anak magang. Ya, Koko diperlakukan seperti bener-bener kayak udah jadi staff. Nanti kalau misalnya kamu udah magang gitu ya, cari lomba ya, supaya apa? Kamu punya prestasi nih, dan ini bikin CV kamu itu outstanding dibandingkan dengan yang lain. Hal yang keempat, kamu bisa ambil pelatihan, dan ambil sertifikasinya. Kenapa gitu ya? Karena banyak perusahaan juga sekarang, kan gini, lulusan IT itu banyak banget ya. Perusahaan pasti cari dong yang terpercaya dari mana. Nah, nggak sekedar lulusan kampus doang, tapi perusahaan itu cari lulusan ini ya terpercaya atau enggak. Salah satu yang dia lihat adalah dia pernah memperdalam spesifik skill di lembaga apa gitu ya. Nah, jadi oke banget nih untuk kamu ikut pelatihan. Supaya apa? Supaya punya spesifik skill dan kamu ambil sertifikasinya. Ya, kalau di pelatihan itu ada bidang yang ada sertifikasi internasionalnya, ambil sertifikasi internasionalnya. Karena banyak perusahaan yang ketika dia merekrut seorang tim gitu ya, dia merekrut tim di bidang tertentu, dia requirement minimal memiliki sertifikasi internasional tertentu. Gitu. Nah, jadi itu penting banget buat Anda ya yang udah selesai magang mungkin gitu ya. Anda boleh banget nih ikut pelatihan di Korset Indonesia. Pesan terakhir ya, waktu kuliah belajar bener-bener ya. Belajar jangan hanya di kampus. Waktu magang belajar gitu ya. Di luar kampus juga harus belajar.
ya, perdalam skill ya, dan kembangin diri Anda terus supaya nanti waktu Anda ngelamar kerja Anda jadi orang yang terpercaya nih. Sekian dari Koko, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update terus seputar dunia IT. Sampai jumpa di next video. Bye.